Setiap orang yang ingin berkah hidupnya, ingin berkah hari-harinya, yang ingin urusannya dilancarkan di pagi hari, jualannya diberkahi di siang hari, terus rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, nggak ada ribut-ribut, nggak ada kegalauan, maka hendaknya dia amalkan kiat yang satu ini. Dan dia harus punya kunci yang satu ini. Karena inilah kunci keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, jamaah sekalian Masjid Jami' Nurul I'tisam yang saya muliakan, dan semoga kita semua dirahmati, dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita memulai kajian ini dengan mengangkat rasa syukur kita kepada Rabbil alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya Allah memberikan kesempatan sehingga kita kembali bersua, sehingga kita kembali bersama. Sebuah kebahagiaan yang tidak terkira di dalam diri saya bisa kembali bertemu hadirin sekalian di masjid yang mulia ini. Karena sudah lama kita nggak bersua, hadirin. Terakhir kita ketemu tahun berapa, deh? Tahun 1800 berapa? Lama, hadirin sekalian. Kapan terakhir ketemu? 2017. Ketika ini baru-baru sebelum renovasi masih. Ketika renovasi yang di fase awal itu yang terakhir saya ke sini. Tadi datang udah agak pangling, gitu. Masjidnya juga udah masya Allah semakin besar dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah-wajah yang hadir juga semakin apa? Ini kalau salah bicara bahaya. Bukan semakin tua, tapi semakin apa? Semakin matang. Masya Allah. Udah halus belum bahasa saya? ...2017 itu 5 tahun yang lalu, hadirin sekalian. Alhamdulillah. Dan dari dulu jamaah Masjid Nurul I'tisam kan terkenal dengan semangatnya, spiritnya. Dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu perjuangan dari semua pihak, dari guru-guru kita di sini, dari DKM, dari anak-anak mudanya gitu loh.
Ketua DKM kita dulu tuh menjemput anak naik motor Tiger beliau ini. Sekarang udah jadi ketua DKM, Masya Allah. Jadi ya begitulah kehidupan. Waktu sangat cepat berlari, dan semoga kita bisa memanfaatkannya dengan amal soleh, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. 2017 sekarang 2022 akhir, 2 pekan lagi insya Allah 2023. Berarti kalau ikut pola ini kemungkinan kajian berikutnya itu 2027 hadir per 5 tahun, begitu ya? Gimana Pak Sidik? Iya, karena sibuk semua di sini. Alhamdulillah beliau punya waktu menerima saya pada pagi hari ini. Tapi semoga nggak selama itu, dan semoga Allah selalu kumpulkan kita di atas ketaatan dan kebaikan, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah sebuah kunci keberkahan yang ada di pagi hari. Setiap orang yang ingin berkah hidupnya, ingin berkah hari-harinya, yang ingin urusannya dilancarkan di pagi hari, jualannya diberkahi di siang hari, terus rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, nggak ada ribut-ribut, nggak ada kegalauan, maka hendaknya dia amalkan kiat yang satu ini, dan dia harus punya kunci yang satu ini. Karena inilah kunci keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan teori lagi. Ini bukan retorika, ini praktek dan sudah dibuktikan. Bahkan kita tahu kunci ini atau yang pertama kali menyampaikan kunci ini kepada umat itu bukan di mimbar salat Jumat atau di majelis taklim oleh seorang guru atau oleh pembesar para sahabat yang biasa mengajarkan umat, tapi yang pertama kali menyampaikan ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa beliau, istri beliau ini? Ummu Salamah. Ummu Salamah. Yang beliau lihat radhiyallahu ta'ala anha langsung dari praktek Nabi beliau dan suami beliau alaihi salatu wassalam. Makanya tadi kita bilang ini bukan teori lagi. Ini langsung praktek. Diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza asbah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu subuh, ketika masuk waktu pagi, maka beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala.
Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang berkah, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah. Dalam keterangan yang lain, Ummu Salamah menyampaikan, kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai salat subuh, beliau membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini semakin menjelaskan bahwa waktu terbaiknya baca doa ini setelah sholat subuh bersama dengan zikir dan doa-doa pagi yang lain. Inilah kunci, hadirin. Dan enaknya kuncinya simpel, gratis. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan lain-lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Udah hafal belum, hadirin? Coba siapa yang bisa? Antum, ujung. Ya. Nggak kedengeran. Belum kedengeran. Gak usah pakai mic. Iya. Kita sengaja kita cari yang ujung. Tes suara dulu, tes suara. Artinya, Masya Allah, kalau tadi bahasa Arab lancar, bahasa Indonesianya nggak lancar beliau ini. Anak saya ada di mana sih? Itisam jangan di Middle East ya, enggak? Ya, lanjut. Masya Allah. Kita kasih apa nih hadir? Panitia ada apa? Coba saya cek. Tas saya dulu ada apa? Ada parfum. Gitu. Tapi terlalu jauh antum itu. Nanti diambil di sini ya. Coba. Taib. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, hadirin itu dibaca tiap pagi. Kalau pengen hari kita tuh indah. Kalau ingin hari-hari kita itu bahagia. Kalau ingin hari-hari kita penuh dengan berkah. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Namun pertanyaannya, apakah hanya dengan membaca doa ini begitu saja kita langsung mendapatkan dampak dari doa tersebut? Jawabannya belum tentu, hadirin. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita SAW bersabda, Innallaha wa'lamu annallaha lam yaqbal du'aan min qalbin ghafirin lahin. Nabi kita SAW bersabda, dan ketahuilah Allah tidak akan menerima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan tidak fokus.
lalai dan tidak serius. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran, kalau kita ingin doa-doa kita benar-benar punya power, punya kekuatan, Allah terima dan Allah ijabah, sehingga berdampak pada kehidupan kita, maka nggak boleh hanya dengan ucapan lisan, tapi hendaknya kita libatkan hati kita. Karena Nabi SAW mengatakan Allah nggak terima doa dari hati yang lalai. Lalu setelah kita tadabburi di dalam hati kita, kita berusaha jujur. Kita buktikan dengan sikap kita, derap langkah kita, dan kehidupan kita. Ya sama kayak orang berdoa ingin masuk ke sebuah perguruan tinggi negeri PTN, tapi dia nggak belajar, hadirin. Doa terus. Nah ini kan nggak tepat, dan kita semua sepakat nggak ada orang yang berakal menyetujui cara demikian. Sama. Ini kunci keberkahan hari-hari kita. Namun dengan catatan, ngerti apa enggak kita? Paham tidak? Lalu ketika kita panjatkan, pemahaman itu kita resapi atau tidak? Lalu kita terapkan dalam kehidupan kita atau tidak? Kalau tidak, jujurkah kita ketika kita meminta? Mas, kemarin pulang umroh ya, iya. Doa apa ketika tawaf dan Safa Marwah? Ana itu doa semoga ana dapat anak kembar 5. Gitu. 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 Pokoknya ana udah doa nangis-nangis sama Allah Subhanahu wa taala. Mas, rencana nikah tahun berapa? Rencananya sih nggak mau nikah, Mas. Dan nggak mau sama sekali menyentuh ke arah sana. Ini kan kita bingung, hadirin. Enaknya kalau punya teman kayak gini diapain jamaah? Diruqyah jamaah. Kayaknya ada masalah. Dia pengen anak tapi nggak mau nikah. Ini orang pengen, kita bingung. Bener apa enggak dia pengen punya anak? Begitu pengen punya kembar 5 pula. Hadirin ya Allah muliakan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sejenak. Apa sih makna dari 3 permintaan ini? Kenapa Rasulullah meminta 3 hal ini di waktu pagi? Hadirin Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwa waktu pagi adalah waktu yang sangat berharga bagi orang-orang beriman. Terlebih bagi manusia terbaik Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Beliaulah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Burika li ummati fi bukuriha." Umatku diberkahi di waktu pagi. Para ulama kita menyatakan bahwa hari itu seperti seekor unta. Dengan pagi harinya seperti kepala unta. Dan sore sampai malam adalah buntut unta. Maka jika Anda ingin berhasil, pegang kepalanya. Maka badan dan ekor semua akan ikut. Siapa yang punya unta di sini? Loh, kok ketawa itu loh? Boleh kan? Emang haram punya unta? Kan boleh.
Kalau punya onta, kita tuntun kepalanya ke misalnya ke kanan, kira-kira badan sama ekornya kemana hadirin? Kan nggak mungkin ke kiri atau ketinggalan gitu. Semuanya akan ikut. Begitu juga dengan sebuah hari. Kalau kita pegang waktu pagi, kita jagain tuh waktu pagi, itu nanti duha, zuhur, asar, sore, maghrib, isya, ikut semua tuh hadirin. Makanya jangankan orang-orang beriman, orang-orang yang nggak ngerti agama saja, tapi mereka berhasil di bidang-bidang dunia mereka, ketika mereka kasih nasihat, kasih tips, gimana sih jadi orang sukses? Salah satu tips mereka apa? Bangun pagi. Gitu. Walaupun mereka khilaf lagi, bangun pagi versi mereka itu ada yang jam 6:30, itu bagi mereka udah pagi loh hadirin. Bayangkan bagi umat Islam tuh bangun 6:30 itu kesiangan. Kesiangan. Bagi sebagian orang bangun 6:30 itu prestasi. Kunci sukses. Ada yang bilang jam 6. Baca biografi orang-orang sukses di beberapa bidang dunia. Ketika mereka mengatakan kunci sukses itu bangun pagi. Jam berapa? Ada yang bilang jam 6. Ada yang bilang 5:30. Coba 5:30. Standar jamaah rutin sholat 5 waktu jami nurul iktisam. Kunci sukses atau kesiangan? Bangun 5:30. Oh, tanya Pak Sidik, gimana Pak Sidik? Kesiangan, luar biasa ini jamaah Masjid Nurul Iktisam ini loh. Ini orang-orang sukses ini, Masya Allah. Amin. Lihat bagaimana standar yang tinggi yang dimiliki oleh orang-orang beriman. 5:30 itu kesiangan. Kalau nggak kesiangan jam berapa jamaah? Ya 5:30 kurang 2 Pak Ustadz. Ya sama. Bedanya apa itu? Itu juga kesiangan. Kita tuh diminta bangun 3:30. 3:30 aja sekarang udah mepet banget loh. Itu mentok-mentok sebagian kalau bangun 3:30 tuh hanya bisa dapat 1 witir atau 3 rakaat witir. Kita diminta jam 3. Dan salah satu hikmahnya agar ketika masuk waktu subuh tuh fresh. Karena kita udah persiapan dari sebelum subuh. Hadirin Allah muliakan. Jadi waktu pagi itu dijaga, ini penting. Ini kunci rizki dan kunci keberkahan. Waktu pagi. Dan ini pesan, di antara pesan dari hadis di atas. Nabi SAW baca di waktu subuh, berarti kita harus jaga waktu pagi. Mungkin ada yang bertanya, kenapa banyak pihak bangun 6:30 berhasil, kita bangun subuh nggak berhasil? Pertanyaannya, ketika kita bangun waktu subuh, itu sudah berhasil bangun waktu subuh, pertanyaannya adalah, terus waktu subuhnya diisi pakai apa hadirin? Ini kan penting. Alhamdulillah, bangun waktu subuh udah bangun. Pertanyaannya sekali lagi, waktu subuh kita dipakai buat apa? Dan dipakai dengan apa? Coba, waktu subuh dipakai buat apa? Jujur nih, jujur. Hah? Gimana jujur? Hah? Subuh. Ya Allah bingung. Terakhir bangun subuh tahun berapa hadirin? Kok beban hidup antum berat banget ya? Sampai pertanyaan gini aja kayaknya susah dijawab. Waktu subuh kita pakai buat apa? Hah?
Ini jujur loh, jangan mendadak soleh. Ini yang jadi masalah. Kita bangun waktu subuh, lalu kita sia-siakan waktu subuh. Harusnya waktu subuh kita pakai untuk apa? Masuk waktu subuh, pakai buat apa? Hah? Sholat duha. Gimana sih ini hadir? Ya Allah, semakin gak jelas, kita gak ketemu 5 tahun. Yang pertama, qobliyah subuh, hadirin. Qobliyah subuh dong. Doa antara adzan dan qomat. Gitu. Qomat di masjid ini berapa menit? Masih kayak dulu nggak, Pak Sidik? 7 menit. 7 menit bisa doa. 17 menit. Tapi unik ya. Jarang loh ada masjid 17 menit. Kenapa 17? Mana sih Pak DKM-nya? Enggak, biasanya kan 20 menit, 20 ini 17 nih. Antum merasa ada yang janggal nggak sih? Ya sekarang kan 15 menit, 20 menit, 25, tapi nggak apa-apa. Nggak ada masalah sama sekali. Itu dipakai buat qobliyah subuh, doa, lalu sholat subuh, habis sholat subuh, zikir ba'da sholat, zikir pagi, dan ini salah satu doa yang dibaca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Lalu yang di masjid terus itu bisa syuruk nanti. Yang nggak bisa baru tawakal Allah, berjuang mencari rizki yang halal. Ibu-ibu fokus mempersiapkan rumah, berkhidmat sama suami, lalu mempersiapkan anak-anak, dan kerjaan yang bermanfaat. Sebagian para ulama buka kajian ba'da subuh, dan itu kultur dari dulu diterapkan oleh Nabi SAW dalam hadis Irbad misalnya. Sampai hari ini kita lihat ulama-ulama di masjid-masjid mereka itu salah satu waktu favoritnya tuh ba'da subuh. Yang umroh, yang haji ngelihat bagaimana kalau ba'da subuh itu ada kajian di Masjidil Haram, ada kajian di Masjid Nabawi. Itu salah satu upaya untuk menjaga waktu subuh, waktu pagi, karena itu prime time-nya kita. Kalau waktu pagi ini baik, masih ingat kaidah tadi seperti seekor unta. Lalu ada kaidah para ulama, al-hasanatu tad'u ukhtaha ya ukhti ya ukhti. Amal soleh itu akan ngundang teman-temannya, ngundang sahabat-sahabatnya, undang saudara-saudaranya dari amal-amal soleh yang lain. Jadi kalau kita memaksimalkan waktu pagi dengan amal soleh, mereka akan undang teman-temannya di waktu duha. Jadi kita waktu duha amal soleh. Nanti undang lagi di waktu zuhur, nanti diundang lagi di waktu asar. Sehingga kita bisa menjaga keberkahan waktu dan hari kita, hadirin. Itu hal yang penting. Jelas ini. Pelajaran yang berikutnya dari hadis ini, ulama menjelaskan, hadis ini menunjukkan atau doa ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW mentarbiyah dan mendidik keluarga beliau. Karena perawi hadis ini tidak lain tidak bukan istri beliau radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah. Dan yang lebih indah lagi, Ummu Salamah mendapatkan langsung dari keteladanan suaminya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika di waktu pagi, waktu subuh, beliau membaca doa ini, beliau mendapatkan banyak hal atau beliau melakukan banyak hal. Beliau berdoa, beliau meminta, beliau bertawakal, beliau mengisi waktu subuh, dan
beliau memberikan keteladanan di tengah-tengah keluarga. Ada banyak suami mengeluh istrinya susah diatur, Pak Ustadz. Anak-anak juga bangunnya terlambat. Pertanyaannya, sudahkah kita memberi keteladanan yang baik? Lihat bagaimana Ummu Salamah menceritakan doa ini. Ummu Salamah nggak mengatakan Rasulullah SAW merintah saya untuk baca doa ini. Bukan begitu redaksi hadisnya. Ummu Salamah radhiyallahu taala nggak mengatakan saya tuh dipaksa sama Rasulullah SAW untuk membaca doa ini, nggak begitu juga. Tapi Ummu Salamah mengatakan, An Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza asbah qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu subuh beliau membaca. Ummu Salamah melihat praktek langsung dari sang suami. Ini hadis berarti sang istri melihat suaminya berdoa kepada Allah. Istri melihat suaminya beribadah kepada Allah. Istri melihat suaminya bertakarrub kepada Allah. Istri melihat suaminya bertawakal kepada Allah. Istri melihat suaminya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu udah pada tidur belum? Sebentar lagi Pak Ustadz. Masya Allah. Kalau waktu pagi yang ibu lihat dari suami itu apa, Bu? Hah? Bu, ibu-ibu ngeliat apa dari suami di waktu pagi? Takut, Bu. Aku pengen jawab Pak Ustadz, tapi suamiku tuh ada di bawah. Di saf-saf depan lagi Pak Ustadz. Nah ini kan yang harus kita renungkan. Kita tuh pengen keluarga kita solid. Kita ingin istri kita itu soleha. Pak Ustadz aku tuh gak muluk-muluk. Yang penting istriku tuh kayak Aisyah lah Pak Ustadz. Gak muluk-muluk kayak Aisyah. Pertanyaannya, antum seberapa persennya Rasulullah SAW? Itu pertanyaannya. Jadi, sudahkah kita memberikan teladan di rumah? Sudahkah kita memberikan qudwah dan uswah hasanah? Sudahkah kita mengisi waktu di rumah kita dengan ibadah? Bukankah Nabi SAW meminta kita mengisi waktu di rumah dengan ibadah kepada Allah? Salah satunya apa sih? Ini kan membangun sebuah keteladanan di samping setelah beribadah kepada Allah. Ketika misalnya Nabi SAW mengatakan bahwa inna syaitan yafirru minal baiti alladzi tuqra fihi al-baqarah kama qala. Syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dari sini berarti kan kita tunggu sebentar. Tadi apa hadisnya? Syaitan lari jika rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Yang baca siapa diri? Kita apa Syekh Sudais? Syekh Suraim? Syekh Salabudair? Syekh Hudhaifi? Pasang YouTube keras-keras atau MP3? Yang baca siapa hadirin? Kita kan. Nah ketika kita baca, bukankah di waktu yang sama itu memberikan pemandangan indah bagi istri dan anak-anak kita? Sehingga pesan besarnya juga adalah ada keteladanan di rumah. Coba kita pastikan. Kita tanya ibu-ibu,
kalau melihat suami baca Al-Baqarah di rumah, perasaannya gimana, Bu? Kepanasan. Ibu-ibu nih ya, kok kepanasan sih? Bu, bahagia tidak? Seneng nggak rasanya? Bu, adem nggak? Itu adem. Lebih senang mana, Bu? Ngelihat pemandangan suami baca surat Al-Baqarah di rumah atau pergi ke sebuah etalase toko baju terus ngelihat gamis-gamis yang berjajaran? Dua-duanya, kata ibu. Ya Allah, ibu-ibu, ibu-ibu. Ini yang harus kita, bapak-bapak, istri dan anak-anak butuh keteladanan. Butuh praktek. Ibu-ibu, kalau suami kita jago menasehati tetapi nggak diamalin, nasihatnya jadi kuat di dalam hati kita atau jadi melemah? Bu, ibu-ibu, melemah. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat hadis ini, Ummu Salamah melihat langsung dari Rasulullah SAW. Kita butuh. Salat sunnah kan juga di rumah yang paling afdol dibanding di masjid. Kecuali kalau nggak ada opsi, nggak ada waktu atau ada hajat dan lain sebagainya. Dengan kita salat sunnah di rumah, anak kita melihat, istri kita melihat, dan kita nggak ada maksud ria sama sekali. Gitu loh. Iya kan? Kita nggak ada maksud ria. Tapi memang rumah kita tipikalnya 4L. Lu lagi gitu loh. Kan satu ruangan doang, ya otomatis kan pada ngeliat. Masa pada suruh keluar gitu. Saya mau sholat dulu. Sama juga ketahuan. Jadi itulah pentingnya ibadah di rumah. Ini harus diterapkan. Jadi doa ini kalau kita baca secara utuh, makanya pentingnya kita baca redaksi utuhnya, hadis utuhnya, sehingga kita tahu konteksnya tuh kayak apa. Makanya para ulama ketika membahas doa ini, para ulama menjelaskan bagaimana Nabi SAW mendidik. Bukan hanya Nabi SAW berdoa. Hadirin ya Allah muliakan. Lalu pelajaran berikutnya, lihat bagaimana permintaan Rasulullah SAW. Ada berapa permintaan hadirin? Yang pertama, ilmu nafi. Yang kedua, rizqun thayyib. Yang ketiga, amal mutaqabbal. Hadirin, 3 hal ini adalah misi kita setiap hari. Hidup itu harus punya misi, hadirin. Hidup tuh hambar kalau nggak ada misi. Dulu guru-guru saya, guru kami, dan salah satunya guru Ustaz Rafiq juga, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan al-harakatu barakah. Al-harakah barakah. Bergerak itu berkah. Beraktivitas itu berkah. Orang tuh harus beraktivitas. Itu nasihat Ustaz Mubarak hafizahullah ta'ala, guru saya dan guru Ustaz Rafiq hafizahullah. Jadi hidup itu harus beraktivitas. Hidup itu harus bergerak. Jangan diem. Bergerak, itu keberkahan. Makanya dulu ulama-ulama kita tuh semangat-semangat hadirin. Nah, yang jadi masalah, oke, kita harus beraktivitas. Apa aktivitas kita? Itu kan pertanyaannya. Cuman muter-muter doang kayak gangsing. Kan enggak juga hadirin sekalian. Turun naik doang kayak yoyo. Enggak juga.
kita punya misi. Dan misi setiap hari bagaimana di hari tersebut kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah itu. Yang kedua, rizki yang baik, halal dan berkah. Yang ketiga, beramal dengan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Jadi orang beriman itu kalau masuk ke sebuah hari, dia udah punya misi. Dan misinya dari awal disebutkan, makanya doa ini dibaca di awal setiap hari. Pak, subuh, awal. Jadi nggak ada lagi orang beriman ditelepon sama temennya jam 10, bro lo lagi di mana? Gue di rumah nih. Kok di rumah? Nggak ada kerjaan gue. Nggak ada kalimat begitu. Nggak boleh kita nggak ada kerjaan. Justru waktu ini terlalu sedikit, terlalu sempit jika dibandingkan dengan tugas-tugas kita yang Allah berikan kepada kita. Jadi begitu bangun pagi, begitu ketika bangun, lalu masuk waktu pagi, awal dari sebuah hari, setiap kita tuh diingatkan dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Oh berarti hari ini aku harus dapat ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Enggak bingung gitu loh. Enggak lemes. Enggak rebahan. Tapi udah punya misi saya ilmu nafi. Misi saya hari ini harus dapat rizki yang baik dan halal, yang berkah, beramal yang diterima. Begitu. Makanya kan begitu bangun, ketika kita bangun, antum kalau bangun ngapain? Hah? Ya Allah, berat pertanyaan saya. Ya Allah, subhanallah. Ada masalah apa sih antum ini? Bertanya, saya belum nanya surat apa ayat berapa loh. Saya belum tanya ini hadis riwayat siapa. Saya tanya pertanyaan, begitu bangun antum ngapain? Pertanyaannya antum ngapain ya? Bukan seharusnya antum ngapain gitu. Jadi butuh kejujuran. Doa ya, alhamdulillah. Yang bengong siapa yang bengong? Bangun bengong. Berarti semua sepakat satu masjid, nggak ada yang kalau begitu bangun langsung ngecek handphone ya? Semangat ya kita ya. Ya kan antum bisa jawab, doanya ada di handphone Pak Ustaz. Gitu. Aku nggak hafal. Gitu dong, jawab. Doa. Nah, apa yang membedakan antara orang yang bangun berdoa dengan orang yang bangun bengong? Orang yang bangun berdoa, dia udah punya pola bahwa hidup itu harus punya misi. Begitu dia bangun, dia ingat, oh misi saya wa amalan mutaqabbala, atau ilmun yuntafa'u bi, atau ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kemarin saya udah ngaji tentang doa bangun tidur. Bagaimana ilmu itu bermanfaat? Ya saya amalin. Dan itu sekaligus amal yang diterima insyaallah ta'ala. Jadi itu yang harus kita harus punya misi. Orang-orang beriman, orang muslim itu hidupnya jelas. Setiap hari harus dapat ilmu nafi. Yang kedua, dapat rizki yang baik dan halal. Yang ketiga, beramal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu hadirin. Itu konsep kita. Jadi nggak ada waktu terbuang percuma. Makanya secara jiwa dan hati kita tuh nggak punya waktu libur. Kalau yang dimaksud libur itu libur dari ilmu. Kalau yang dimaksud libur itu libur dari rizki yang halal, baik dan berkah.
Kalau yang dimaksud libur itu adalah libur dari amal soleh. Gak ada, kita gak punya waktu libur. Makanya kan emangnya ada di jamaah Masjid Nurul I'tisam, Pak, kenapa kemarin nggak sholat Kenapa kemarin nggak sholat subuh di masjid hari Ahad? Kan nggak ada yang bilang gitu kan? Hari Ahad Pak, ya kan Ahad libur. Libur tuh libur kerjaan di kantor, tapi libur amal soleh nggak ada. Ini yang harus, ini mental bahwa setiap kita dalam hidup harus punya misi. Misi berilmu, punya rizki, dan amal yang diterima. Makanya orang-orang beriman, sekali lagi, dia akan mencari rizki yang halal. Dia nggak akan berpangku tangan. Dia nggak akan diam aja di rumah. Dia nggak akan ridho kalau istrinya yang nafkahin dia, nggak akan. Dan kalau ada di antara kita seperti itu, jadilah hari ini momentum untuk berubah. Karena misi kita itu 3 hal di atas, hadirin. Dan itu adalah hal yang sangat mulia. Allahu ta'ala alam bisawab. Berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, misi yang pertama, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini penting. Misi pertama kita bahwa setiap hari kita meminta ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ingat, ilmu yang bermanfaat. Karena sebagian ulama menjelaskan, tidak semua, atau para ulama menjelaskan, tidak semua ilmu bermanfaat. Enggak semua ilmu bermanfaat. Makanya apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Wal Qur'anu hujjatun lak aw alaik. Al-Quran itu menjadi penolongmu atau bumerang atasmu. Kata para ulama kita seperti Al-Allama Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Al-Quran, ilmu, itu opsinya cuma 2. Kalau tidak menolong kita, menjatuhkan kita. Dalam riwayat yang lain, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian hambanya dengan Al-Quran, dan Allah hempaskan sebagian lain dengan Al-Quran juga. Hadirin yang Allah muliakan, ingat, ilmu itu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Bukan sebatas ilmu maklumat. Walaupun maklumat itu penting, tapi belum cukup. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala memberikan kaidah kepada kita. Kata beliau rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sebatas yang dihafal, walaupun hafalan penting. Gak cukup hanya maklumat, tapi harus menjadi ilmu yang bermanfaat. Contoh simpel lah hadirin sekalian. Saya mau bertanya, 99% umat Islam di Jabotabek yang tadi pagi nggak sholat subuh tanpa ada udzur syar'i, tahu tidak sholat subuh hukumnya wajib? Nah, saya ingin tanya, emang semuanya sholat subuh gitu? Enggak. 99% umat Islam di Jabotabek, ya, kita nggak bicara tempat, di Jabotabek yang nggak sholat subuh tadi pagi tanpa udzur,
Menurut hadirin, tahu tidak bahwa sholat subuh hukumnya wajib? Hah? Tahu apa enggak? Tahu. Berarti punya ilmu apa tidak? Punya. Secara maklumat punya, tapi ilmunya nggak bermanfaat. Ilmunya nggak bermanfaat. 99% umat Islam yang pekan ini bergibah ria, bergibah. Tahu nggak gibah itu hukumnya haram? Hah? Tahu. Berarti punya ilmu, tapi baru sebatas maklumat. Dan ilmunya nggak bermanfaat, ilmunya nggak bisa buat dia berhenti dari ngomongin orang dengan cara yang negatif. Inilah bedanya antara ilmu nafi' dan ilmu ghairun nafi', ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, yang diminta oleh Rasulullah SAW adalah ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang memberikan perubahan pada diri kita. Sebagaimana dikatakan Al-Hasan Al-Basri, dulu orang tuh kalau belajar tidak nunggu waktu yang lama kecuali ada perubahan. Ada perubahan dari lisannya, dari tangannya, dari cara bicaranya, dari sikapnya, dari zuhudnya. Walaupun tentu saja butuh proses, tapi perubahan itu ada, hadirin. Nah, pertanyaannya, kita nih ngaji udah berapa tahun, hadirin sekalian? Sudahkah ada perubahan? Kita ngaji udah berapa tahun? Kita ikut kajian sudah berapa lama? Apakah lisan kita berubah? Apakah sikap kita kepada istri sudah berubah? Yang ibu-ibu, yang para istri, sudahkah kita tambah nurut, tambah berkhidmat kepada suami? Suami sudahkah menjadi pemimpin yang baik bagi istrinya dengan berjalannya proses belajar? Lalu bagaimana ibadah kita? Sudahkah kita tambah khusyuk ketika sholat? Sudahkah kita semakin menjaga zikir pagi petang kita? Ilmu itu yang bermanfaat, kata Imam Syafi'i, bukan sebatas yang dihafal. Kata Al-Imam Sufyan rahimahullahu ta'ala, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan keren-kerenan, bukan hebat-hebatan, bukan sebatas penampilan, walaupun penampilan itu penting. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan tentang ilmu, bahwa tingkatan ilmu tertinggi, saral ilmu sajiyah, ilmu itu menjadi karakter. Ilmu itu menjadi karakter. Ilmu itu menjadi karakter. Bukan hanya pemanis bibir atau status, atau yang keluar di perdebatan, bukan semata itu, tapi perubahan real dari diri kita, perubahan real dari diri kita. Yang dulunya malas jadi rajin, dulu malas-malasan, begitu ngaji rajin, hadirin. Kenapa? Karena dia tahu setiap detik itu dia akan dihisap. Dia tahu Nabinya SAW mengajarkan dia doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan rasa malas. Gak ada ceritanya orang sudah belajar dan ngaji bertahun-tahun tuh malas tuh, gak bisa. Jadi
semangat. Yang dulu sebelum ngaji nggak produktif, nggak punya karya, sekarang punya karya yang bermanfaat buat umat dan niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia belajar ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai di antara kriterianya yang paling bermanfaat buat manusia yang lain. Dia nggak mau jadi beban, dia nggak mau jadi benalu, dia nggak mau pasrah begitu saja. Dia mau berjuang, dia mau bersungguh-sungguh, dia mau mengabdi. Itu ilmu yang bermanfaat, hadirin. Dan dia yang dulu ria, dulu cari muka orang, dulu sekarang ikhlas. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Semuanya itu dipersembahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Itu ilmu yang, jadi carilah ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya gimana dapetin ilmu yang bermanfaat? Hadirin Allah muliakan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Dan tempatnya itu di hati, hadirin. Makanya ulama mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah huwa ma basyaral qalba. Itu keterangan para ulama. Ma basyaral qalba, ilmunya itu sampai ke hati. Fa'aujaba lahu sakinata wal khusyu'a wal ikhbata lillahi ta'ala. Sehingga ilmu itu melahirkan ketenangan, melahirkan kekhusyuan, dan melahirkan sikap selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yubashiril quluba wa kana 'ala lisani faqat fahuwa hujjatun 'ala bani Adam. Dan apabila ilmu itu tidak menyentuh hati seseorang, namun hanya di lisan, hanya di mata dan pendengaran, hanya di otak, maka dia akan menjadi bumerang bagi manusia. Bumerang. Jadi ketika setiap hari, setiap pagi kita mengikuti Nabi SAW, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, berarti secara tidak langsung kita meminta, ya Allah berikan ilmu yang masuk dan menyentuh hati saya. Bukan hanya hafalan saya, bukan hanya logika saya, tapi masuk ke hati, ya Allah. Karena kalau hati sudah tersentuh, masih ingat sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah di dalam jasad manusia ada segumpal daging, kalau daging ini baik maka baiklah seluruh jasad, dan kalau daging ini buruk maka buruklah seluruh jasad. Ketahuilah segumpal daging itu apa, hadirin? Hati, al-qalbu. Jadi kalau kolbu sudah tersentuh, itu mata akan baik, telinga akan baik, lisan akan baik, tangan akan baik, kaki akan baik. Jempol nih, penyakit nih kita sekarang, jempol akan baik. Makanya pertanyaannya, ketika kita pulang dari kajian, apakah ilmu yang kita pelajari di sebuah kajian tersebut masuk ke hati kita? Kalau belum, perjuangkan. Makanya apa yang Nabi SAW sebutkan tentang orang-orang Khawarij, hadirin. Masih ingat hadis tentang Khawarij, kata Nabi SAW, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Quran, wala yujawizu taraqiyahum, tapi bacaan itu nggak melewati kerongkongan mereka. Lihat bahasa Nabi SAW, nggak melewati kerongkongan. Kalau masuk ke kerongkongan, nanti tembusnya kemana? Qalbu antum tuh ada di mana sih, hadirin? Sebelum kerongkongan atau setelah kerongkongan? Yakin? Lihat bahasa Nabi SAW, tidak melewati kerongkongannya. Ini yang harus kita renungkan.
Ketika kita ikut kajian, baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini masuk ke hati apa enggak sih? Itu yang perlu kita evaluasi. Dan kata para ulama hadirin sekalian, bahwa untuk bisa memasukkan ilmu itu ke hati kita, maka kata para ulama seperti dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, kita harus ta'zim kepada ilmu. Kita bukan hanya harus belajar, betul harus belajar, tapi lebih dari itu, kita harus memuliakan. Kita harus memuliakan. Karena ilmu itu tidak akan masuk ke dalam hati kita dan menjadi ilmu yang bermanfaat kalau kita tidak muliakan, kalau kita remehkan, walaupun kita pelajari. Kata para ulama, waman la yukrimil ilma la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan diri dia. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu gak akan memuliakannya, gak akan jadi ilmu yang bermanfaat, gak akan jadi. Makanya kata para ulama, fasabilu nailil khairi bil ilmi fid dunya wal akhirah an tu'azzimal ilma. Jalan, cara agar Anda mendapatkan kebaikan dari ilmu Anda di dunia dan di akhirat, Anda harus muliakan ilmu tersebut. Muliakan. Makanya dulu para ulama itu kalau mau ikut kajian, bajunya tuh bersih, mandi hadirin. Yang laki-laki pakai parfum. Kenapa begitu? Memuliakan. Imam Malik itu rahimahullah ketika datang seseorang tamu, beliau tanya, kita mau bahas apa nih? Kalau pembahasannya tentang hadis Nabi SAW, beliau izin, mohon izin, lalu beliau mandi, pakai baju yang bagus, keluar wangi, keluar lagi, mari kita bicara tentang hadis Nabi SAW. Memuliakan. Memuliakan itu penting. Makanya para ulama menekankan pentingnya datang ke kajian, datang ke majelis. Kecuali kalau berhalangan, kecuali kalau udzur syar'i, baru kita simak lewat online. Tapi kalau bisa datang, datang. Kenapa demikian? Karena dari sisi memuliakan, mana yang lebih memuliakan? Datang langsung atau ikut online? Datang langsung. Datang langsung. Itu lebih memuliakan. Berkahnya beda. Dan seterusnya. Itu hadirin. Jadi marilah kita muliakan ilmu kita. Marilah kita naik kelas. Dari yang belajar, sekarang bukan hanya belajar, belajar dan memuliakan. Karena itu kaidah. Kalau nggak ilmu kita nggak bermanfaat. Kalau nggak ilmu kita tidak bermanfaat. Harus memuliakan. Harus memuliakan ilmu hadirin sekalian. Lalu misi yang kedua, rizki yang thayyibah, rizki yang thayyib, rizki yang halal, rizki yang baik, rizki yang berkah. Dan hadirin Allah muliakan. Dan rizki yang baik dan halal itu bukan tentang angka. Rizki terbaik itu tentang surga. Nah, itu. Makanya Allah berfirman, "Waman yu'min billah wa ya'mal shalihan" dalam surat At-Talaq ayat 11. "Waman yu'min billah" dan barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal shalihan, wa ya'mal shalihan dan beramal soleh, yudkhilhu jannat, Allah masukkan mereka ke surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya di sana. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad ahsanallahu lahu rizqa.
dan Allah telah memberikan rizki terbaik buat dia. Itu rizki terbaik. Iman, amal soleh yang akan membuat Allah ridho sama kita dan memasukkan kita ke surga. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah berikan rizki yang terbaik buat dia. Jadi hadirin Allah muliakan, maka rizki itu bukan sebatas angka. Rizki bisa angka dan non angka. Bisa berbentuk uang dan non material. Adapun non material jelas iman dan amal soleh. Dan yang bersifat material pastikan itu membawa kita ke surga. Dan untuk membawa kita ke surga simpel aja. Kembali ke hadis Tirmidzi. Pastikan didapatkan dengan cara yang halal dan dialokasikan dengan cara yang halal. Karena pertanyaan Allah dua, wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia alokasikan. Pastikan halal, hadirin. Makanya dulu istri orang-orang soleh itu ketika suaminya keluar rumah, mereka sampaikan, wahai suamiku, bawa pulanglah harta yang halal. Insya Allah aku bisa bersabar atas kesempitan dunia, tapi aku nggak bisa bersabar tentang panasnya api neraka. Kalau bicara rezeki, ini rezeki. Adapun uang banyak, tapi nggak halal, tapi haram, maka kita akan sengsara dunia dan akhirat. Benar deh hadirin sekalian. Itu udah konsep. Harta itu kalau tidak diambil dengan cara yang halal, nggak berkah, nggak akan bahagia dunia dan akhirat. Contoh sudah terlalu banyak. Orang yang masih bingung tentang ini, dia harus bukan hanya belajar agama, tapi lihatlah kehidupan. Lihatlah kehidupan. Orang tua kita, yang misalnya mereka nggak hafal Quran, nggak hafal hadis, itu kalau bicara tentang ini mereka ngerti deh. Ketika mereka tahu kehidupan, nggak akan dapat ini apa-apa. Jadi pastikan rizki kita itu rizki yang thayyib, yang halal. Dan Allah akan uji kita. Makanya seringkali kita berada di persimpangan, gitu loh. Giliran haram tuh kayaknya gampang aja. Nah itu kan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat hadirin sekalian, jangan sampai kita ambisinya itu materi. Ingatlah sabda Nabi SAW, man kanati dunya hammah farraqallahu syamlah wa ja'ala al-faqra baina ainaihi wa lam ta'tihi dunya illa ma kutibalah. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, Allah akan ribetkan urusannya, carut marutkan, dibuat berantakan, bercerai-berai itu urusan, ribet nggak selesai-selesai. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Wa ja'ala al-faqra baina ainai. Allah akan berikan kemiskinan di pelupuk matanya. Dia akan jadi paranoid. Miskin betul. Ketakutan benar. Dan itu real hadirin. Ada orang itu hidupnya
setiap hari takut miskin dan takut besok nggak bisa makan. Dan sampai stres, sampai bingung. Menurut hadirin, orang tuh kalau sudah sampai titik itu, takut takut miskin, takut besok nggak bisa makan, depresi, galau, stres, karena mental health atau mental illness. Menurut hadirin, kira-kira penghasilannya berapa sebulan? Hah? Berapa? Kira-kira. Hah? Kayaknya bukan sebulan ya, itu kayaknya upah per hari deh Pak Ustadz. Oke, berapa dapat? Hah? Hadirin. Assalamualaikum. Kok bengong itu loh ya Allah. Kayaknya saya deh Pak Ustadz itu contoh. Itu sama ya? Enggak? Itu yang dialami hari ini, bukan? Oke, berapa kira-kira penghasilannya? Hah? Sampai orang tuh ketakutan, takut miskin, takut nggak bisa makan besok. Kira-kira takut berantakan usahanya. Takut krisis gitu loh kira-kira. Berapa kira-kira pemasukannya? Hadirin, kalau nggak salah, seingat saya, dan beliau sendiri bilang, sebulan itu 8 M. Sebulan 8 M. Biasa di sini. Di sini berapa sih sebulan? 10 ya? Nggak ada kaget-kagetnya loh. Ini yang saya suka nih dari Jamaah Masjidil itu. Elegan gitu loh. Biasa. Masya Allah ini orang. Di sini berapa sih? Pendapatan per kapitanya berapa sih? Nggak ada ekspresi loh. Di banyak tempat tuh kaget, ada yang keselak. Di sini biasa tenang. Punya kelas di sini, elegan, masya Allah. Nggak terfitnah dengan dunia, masya Allah. Atau saking stresnya, jadi udah nggak bisa mikir. Ya Allah. Itu bayangin, pendapatan seperti itu bingung dia. Itu real. Dan itu bukan satu contoh. Coba kita lihat, kita berapa? Per bulan berapa kita? Hah? Ya beda-beda tipis. Kan beda 0 doang gitu. Dia 0-nya 9, ya aku 4 lah. Kan beda 3. 4 berarti 80.000 per hari misalnya. Tapi lihat perasaan antum hadirin. Hah? Tenang. Itu orang kayak gini nggak bisa tidur loh hadirin. Nggak bisa tidur. Coba lihat kita. Pengen tidur gitu. Bahkan seringkali kebablasan. Sholat Jumat tidur. Masya Allah. Itu udah nggak benar. Ini kan benar sabda Nabi SAW. Oh, dibuat paranoid hadirin. Makanya ini bukan tentang angka dan materi. Ini tentang apa misi kita. Gitu tadi. Kalau misi kita ilmu nafi, rizki yang thayyib, amal yang diterima, lalu mencari akhirat, apa kata Nabi SAW? Wa man kanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, tujuannya, jama'allahu syamlah. Allah akan buat urusannya lancar, terurai, terselesaikan. Ada banyak masalah, tapi satu demi satu Allah bukakan. Wa ja'alal ghina fi qalbihi, dan Allah masukkan kekayaan di dalam hatinya. Hadirin, ini kaidah kehidupan. Kaya itu bukan tentang angka, tapi tentang rasa. Kaya itu tuh rasa, bukan angka.
Makanya kata Nabi SAW, laisal gina an kathratil arab. Kaya itu bukan banyaknya uang dan aset. Wa innamal gina gina nafas. Namun kekayaan adalah kekayaan jiwa. Apa yang dirasakan oleh jiwa Anda. Jadi kaya itu bukan angka. Kaya itu apa? Rasa. Itu contohnya. Nah, gimana biar punya rasa kaya? Akhirat jadi orientasinya. Lihat Nabi SAW, tenang Nabi kita SAW. Walaupun tidur di atas tikar, walaupun ketika terbangun karena tikarnya itu kasar, akhirnya terbekas di kulit Nabi SAW, sampai Umar tuh kok sedih gitu. Umar, Kisra itu hidupnya begitu, Kaisar begitu, Rasulullah kan lebih mulia daripada mereka, kenapa begini? Apa kata Nabi SAW dalam riwayat? Ya Umar, mereka itu kaum nikmatnya dipercepat di dunia, gitu. Dipercepat, biasa aja, nanti kita dapat. Tenang aja Nabi kita SAW. Wa ta'tihi dunya wa hiya ragimah. Yang ketiga, kata Nabi SAW, dunia itu akan datang dalam kondisi hina kepada kita. Dunia akan datang. Jadi itu, cari rizki. Dan orientasinya harus benar. Dan yang terakhir, amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Dan amal itu diterima jika ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus jaga keikhlasan kita dan kita harus benar dalam beribadah. Maka setiap pagi kita minta keikhlasan. Itu sebenarnya kita minta keikhlasan. Kita minta amalan mutaqabbala, artinya kita minta, ya Allah, ikhlaskan saya ketika saya beramal di hari ini. Ikhlaskan saya pada saat saya berbuat di hari ini. Dan benarkan, arahkan saya mendapatkan ibadah yang benar dari tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup sampai di sini hadirin karena waktu telah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyakum. Semoga Allah memberikan keberkahan pada kami, ilmu yang disampaikan Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga, memberkahi Ustaz, keluarga, tim dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Semoga Allah memberikan berkah buat kita semua. Ustaz, saat ini saya sedang kesulitan untuk mendapatkan rizki. Saya sudah ikhtiar untuk melamar pekerjaan, tapi qadarullah hasilnya nihil. Saya sudah mencoba memperbaiki diri, perbanyak istighfar, ibadah kepada Allah, tapi Allah belum juga mengabulkan doa saya. Terlebih lagi saat ini saya punya tanggungan untuk menafkahi orang tua yang sudah sepuh. Sudah sepantasnya saya berganti peran dan juga saya berniat menikah tahun depan. Semakin berjalannya waktu, doa yang belum diijabah membuat diri ini menurun imannya. Contoh seperti maaf capek berdoa, sholat tidak tepat waktu, ibadah jadi kurang khusyuk, rasa malas datang ke kajian dan segala macamnya. Bagaimana dalam menyikapi hal demikian agar saya bisa kembali lagi imannya dan benar-benar menerapkan bahwa rizki sudah dijamin oleh Allah agar tidak khawatir dan was-was soal rizki karena saya sempat terlintas untuk mengakhiri hidup. Ini belum titik ini hidup benar-benar hidup atau hidup melajang atau hidup ini, semoga mengakhiri hidup melajang ya. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam Ustadz menjawab pertanyaan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih. Hadirin Allah muliakan, yang pertama yang perlu kita renungkan bahwa memangnya hidup setelah kematian bagi orang-orang yang bertakwa itu lebih ringan daripada ujian dunia. Gitu. Kan saya sempat terlintas untuk mengakhiri hidup misalnya. Kenapa? Karena berat banget kehidupan dunia. Emangnya azab kubur nggak berat hadirin? Itu pertanyaannya. Itu permainan syaitan. Dipisikin sama syaitan untuk berpindah dari kesulitan ke kesulitan yang lebih parah. Jadi itu bukan solusi. Solusinya adalah fokus pada tugas kita. Jangan fokus pada apa yang Allah lakukan.
memberikan rizki, kapan dikasih jodoh, itu urusan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23. Apa firman Allah? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Mereka yang ditanya oleh Allah. Jadi kita fokus aja dengan kita. Allah kasih janji. Ihfadillah yahfadka, kata Nabi SAW. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Allah kasih janji, intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian memperjuang atau menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Allah akan tolong kita. Gini loh, kita hidup tertekan karena fokus kita pada target gitu loh. Makanya kan tadi ada ucapan, saya ingin nikah tahun depan. Nah, kalimat pola pikir kayak gitu yang membuat kita tuh terbebani, hadirin. Emangnya harus nikah tahun depan? Bayangkan nikah tahun depan, berarti kan 2 minggu lagi. Ya galau lah, belum punya pekerjaan sampai hari ini, stres dia. 2 minggu lagi loh, ini tahun depan. Jadi ini kan kalau masih 2 minggu lagi, ya tertekan terus lah gitu loh. Jangan berpikir demikian. Berpikirlah bagaimana bertakwa kepada Allah. Nanti Allah yang tahu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi dan Allah akan kasih jalan keluar dari arah yang tidak ia duga-duga, arah yang tidak ia pikirkan. Jadi ngapain kebanyakan mikir? Sedangkan Allah sudah janji solusi dan rizki bagi orang yang bertakwa itu seringkali dari arah yang tidak ia pikirkan. Kita banyak mikir, kan paradoks, hadirin. Harusnya kan, oh iya ya, Allah akan kasih dari arah yang tidak saya pikirkan. Ya udah, daripada saya banyak mikir, lebih baik saya banyakin zikir. Nah, ini yang kurang. Kita ini kenapa galau, terpukul? Karena kita kebanyakan mikir, kurang zikir. Nah itu. Nah dibalik, banyakin zikir, mikirnya dikurangin. Jangan nggak sama sekali. Jadi double ON nanti, gitu loh. Tetap mikir itu penting, tapi jangan overdosis. Semua yang overdosis itu nggak bagus. Jadi kita nggak usah mikir, semua yang overdosis itu nggak bagus. Antum sholat subuh overdosis 3 rakaat, semua alim ulama bilang antum sesat. Karena overdosis 3 rakaat. Semua sesuai porsi aja, hadirin. Jadi banyakin zikir, terus berjuang. Dan lihatlah sunatullah, idza dhaqal amru tasa'. Kalau kondisi itu menyempit, nanti akan meluas gitu loh, hadirin. Itu keyakinan orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu melihat masalah sebagai kesempatan, gitu. Dan melihat sebuah kondisi yang yang tidak nyaman menjadi potensi mengeluarkan kemampuan terbaik. Simpel aja, sederhana. Saya kasih analogi. Apabila di hadapan hadirin ada tembok dengan tinggi 175 cm. Lumayan. Misalnya kita 160 atau 172, jadi agak tinggi gitu. Terus saya bilang sama hadirin sekalian, tolong loncat di tembok tersebut. Kira-kira hadirin mau nggak? Padahal kita bisa mutar ke jarak 100 meter di situ. Saya bilang, loncat bapak-bapak, saya ustadznya, loncat gitu. Saya rasa nggak semua orang mau loncat. Tapi kalau saya lepas herder dari belakang, kira-kira antum meloncat semua nggak? Loncat, gitu. Keluar tuh, gitu loh. Bakat terpendamnya tuh keluar karena kondisi krisis. Karena seringkali itu orang terus dipaksa dulu dengan kondisi. Makanya Allah tuh sayang sama kita. Allah ingin kita keluarkan semua kemampuan kita. Itu poin. Tapi kalau santai, kita nggak akan keluarkan. Yang manusia tuh suka males gitu loh. Jadi fokuslah. Dan ingat pertolongan besar itu di detik-detik terakhir. Lihat bagaimana Allah menolong Nabi Musa alaihissalam. Gimana ceritanya?
langsung disiapin foreigners dari Mesir. Ya enggak lah, suruh keluar. Begitu udah mentok, wadrib bi'asakal hajar wadrib bi'asakal bahra fanfalaqa. Pukullah tongkat Anda ke permukaan laut, maka laut terbelah. Gitu. Dia tapi Nabi SAW mendapatkan pertolongan Allah di Gua Thaur, harus naik dulu hadirin. Itu naik Gua Thaur tuh capeknya minta ampun. Bahayanya luar biasa. Sekarang aja capek apalagi dulu. Harus berjuang dulu. Baru Allah kasih pertolongan. Makanya ketika para sahabat, sebagian sahabat bertanya kepada Nabi kapan pertolongan Allah karena sudah disiksa seperti apa? Apa kata Nabi SAW? Innakum qaumun tastajilun. Kalian itu kaum yang terburu-buru. Sabar. Sabar. Kita nggak diuji sebagaimana ujian Bilal hadirin. Kita nggak diuji sebagaimana ujiannya Yasir radhiyallahu taala anhuma. Nggak ada apa-apanya. Sebagaimana kita jangan minta ujian susah, tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Senang bisa bertemu dengan hadirin sekalian. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi, dan sebagaimana kita sudah sampaikan, kalau kita lihat pola, maka insya Allah kajian berikutnya tahun berapa? Kalau lihat pola, ya. Nggak harus lihat pola kan. Yang kita lihat Al-Quran dan Sunnah aja. Makasih banyak, senang bisa bertemu dengan antum lagi secara langsung. Semoga kita tetap dijaga di atas ketaatan, keistiqomahan, dan saya senang ketemu orang-orang lama di masjid ini, berarti kan istiqomah gitu loh. Gitu. Dan semoga antum benar-benar sesuai dengan nama masjid ini, al-i'tisam, gitu, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.